Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Allah kita bersalawat. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan mengenai bahan ajar 3 dimensi. Adapun yang bagian A, pengertian bahan ajar 3 dimensi. Bahan ajar 3 dimensi adalah bahan ajar yang dapat diamati dari segala pandangan mana saja. Dapat pula diartikan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai media asli baik hidup maupun mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas atau siswa sekelas dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Apabila benda aslinya sulit untuk dibawa ke kelas atau tidak mungkin dihadapkan langsung ke tempat di mana pembelajaran yang efektif, media 3 dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah adalah tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Baik, terima kasih. Jenis-jenis media 3 dimensi. Yang pertama yaitu model padat. Model padat adalah memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Adapun kelebihannya yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, dapat dibuat dengan biaya yang murah. Yang ketiga, dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya. Adapun yang kedua yaitu model penampang. Model penampang adalah memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian-bagian di dalamnya. Adapun kelebihannya yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, hasil belajar lebih mendalam. Yang ketiga, dapat mempermudah pemahaman. Yang keempat, dapat dibuat dengan biaya yang relatif murah. Yang kelima, belajar dapat difokuskan pada bagian-bagian yang penting. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, penyimpanan memerlukan ruang. Yang ketiga, anak tunanetra sulit membandingkannya. Yang keempat, jika membeli alat peraga membutuhkan biaya yang besar. Model kerja atau working model merupakan sebuah tiruan objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memberikan pengetahuan materi kepada siswa. Contohnya itu pada alat-alat matematika, mistar atau sorong, busul derajat, dan alat-alat musik. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah mock up. Itu memperlihatkan bentuk berbagai objek yang nyata seperti kondensator-kondensator, lampu-lampu tabung, pengeras suara, dan lambang-lambang yang berbeda yang tertera di diagram. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah diorama, yaitu sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Jadi model kerja dirancang untuk menunjukkan kepada siswa bagaimana mekanisme suatu objek itu berfungsi. Kelebihan dari model kerja ini memberikan pengalaman secara langsung, dapat menunjukkan objek secara utuh dan cara kerjanya, dapat memperlihatkan suatu organisasi secara jelas, dan dapat menunjukkan alur suatu proses dengan jelas. Kemudian untuk kekurangannya itu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit, dan untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah model susun. Model susun dimaksudkan struktur bagian dalam dari suatu benda di samping memperlihatkan bagian luar dari objek tersebut. Objek tersebut juga dapat dilepas atau dipreteli agar memperjelas suatu pengertian. Kelebihan dari model susun ini memberikan pengalaman secara langsung.
penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, dan dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dan dapat memperlihatkan alur suatu proses dengan jelas. Kekurangan dari model susun ini itu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Karakteristik media 3 dimensi. Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan maupun penciuman, atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Ketiga, cara penyimpanannya mudah atau praktis. Keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Keenam, terkadang dalam penyajian memerlukan ruang gelap. Ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Kedelapan, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Kesembilan, praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelas. Kesepuluh, mampu menyajikan teori dan praktis secara terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Nah, menurut Mojono pada tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi ada 5. Yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh baik secara konstruksi maupun cara kerjanya. Dan yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Dan yang terakhir atau yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Nah, selanjutnya kita melangkah pada kekurangan media 3 dimensi. Ada 4. Yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Dan yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Dan yang terakhir atau yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkan. Terima kasih.